cara-cara adat untuk dari mulai pelamaran sampai menjadi sepasang anak daro atau marapulai istilahnya, itu simpel atau agak ribet gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa, dan di sebelah saya seperti biasanya ada abang saya juga, Da Alkawi di Mulifa Channel. Jadi Pesta Minangkabau ini saya akan uraikan karena belum pernah diuraikan di Mulifa Channel, bagaimana cara-cara langkah-langkah dari mulai pelamaran sampai ke acara pesta sampai pasca pesta pernikahan. Saya akan bertanya ke Da Alkawi cara-cara adat untuk dari mulai pelamaran sampai menjadi sepasang anak daro atau marapulai istilahnya, itu simpel atau agak ribet gitu. Nah, menurut Dada, kalau pesta pernikahan adat Minangkabau itu langkah awalnya termasuk panjang atau pendek itu? Jadi sebetulnya mungkin Ambo sendiri bukan sosok yang paling pas untuk menjabarkan, tapi seketik banyaknya tentu kita selaku orang awak, orang Minang harus mengetahui seketik banyak tentang adat dan tradisi yang ada di kampung halaman gitu. Ini berdekopan, lain lubuak, lain ikan, lain padang, lain belalangnya kan, lain daerah mungkin lain kebiasaan, lain wilayah, lain prosesinya. Nanti berkaitan dengan persoalan tahap-tahap yang dilalui sebelum prosesi adat, sebelum prosesi pernikahan yang secara garis besar yang Patanyon itu mungkin di beberapa tampek tentu itu berbeda-beda. Model di tampek udah tentunya tidak langsung hanya pesta gitu ya. Ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Model pamunya Batimbang Tando. Ya, mendekatkan keluarga besar intinya dulu. Pendekatan silaturahim antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang akan kita persatukan di akad nikah ya. Kemudian baru mungkin tahap berikutnya baru akad nikah, kemudian resepsi. Dari awalnya mungkin mulai meresek-resek Indonesia urangko gitu, yang pasti tentu ya. Mengenali dulu mapan, jadi tidak kenal kok tak sayang, sayang kok tak cinta. Tak cinta. Oke, di sana satunya itu akan kita akan tayangkan slide-nya bagaimana langkah-langkah cara pernikahan dari awal perkenalan Petimbang Tando dan sampai selesainya. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di-komen. Jika ini bermanfaat, mari kita share. Begini caranya. Tapi hal ini menunjukkan adat Minang sangat kaya akan adat istiadatnya. Dan tentu saja setiap bagian dalam tata cara pernikahan adat Minang ini memiliki makna. Yang pertama, marese. Kegiatan ini menjadi proses awal tata cara pernikahan adat Minang. Pihak keluarga wanita akan mendatangi pihak keluarga pria, dan hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan di adat Minangkabau. Pihak keluarga yang diutus adalah beberapa wanita yang sudah berpengalaman dalam mencari tahu apakah calon pengantin prianya cocok dengan calon pengantin wanitanya atau tidak. Pihak keluarga yang diutus juga biasanya akan membawa buah tangan bagi keluarga calon pengantin pria sebagai simbol sopan santun. Yang kedua, menimang dan menimbang tando. Betimbang tando memiliki arti bertukar tanda, menjadi simbol pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. Setelah ini dilanjutkan dengan acara berembuk mengenai penjemputan calon mempelai pria. Adapun tahapannya yaitu keluarga calon mempelai wanita mengunjungi kediaman keluarga calon mempelai pria. Pada acara tersebut akan melibatkan orang tua, nenek mama,
dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan yang datang akan membawa sirih pinang lengkap dan disusun dalam carano. Yang ketiga, manta sirih. Acara ini di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sesepuh yang dihormati. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahan. Calon mempelai pria pada acara ini akan membawa salapah yang berisi daun nipah dan tembakau. Namun sekarang ini diganti dengan rokok. Sedangkan calon mempelai wanita akan menyertakan sirih lengkap. Yang keempat, babako baki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berarti pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita, dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai wanita dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tetua akan memberikan nasihat dan keesokan harinya calon mempelai wanita akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap sebagai kepala adat, nasi kuning singgang ayam, makanan adat. Antara barang yang dibutuhkan calon mempelai wanita seperti pakaian, perhiasan, lauk pauk yang sudah matang maupun mentah, sampai kue dan lainnya. Yang kelima, malam bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah atau daun inai di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai wanita. Lalu terdapat juga air yang berisikan keharuman 7 bunga, daun iani tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi bagi calon pengantin. Calon pengantin wanita dibawa keluar dari kamar diapit teman sebayanya dengan menggunakan baju tokoh dan bersunting rendah. Selanjutnya akan berlangsung acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikan air harum 7 kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya kuku calon pengantin wanita pun diberi inai. Saat inai dipasang maka akan diiringi syair tradisi Minang di malam bainai disertai bunyi seruling atau saluang. Yang keenam, menjapui marapulai. Acara ini menjadi ritual paling penting dalam tata cara pernikahan adat Minang. Prosesinya bermula dari calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka pada calon pengantin pria sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya rombongan dari keluarga calon pengantin wanita akan menjemput calon pengantin pria dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam cerana atau carano, pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, dan lainnya. Setelah prosesi sembah menyembah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu calon pengantin pria beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin wanita. Yang ketujuh, penyambutan di rumah anak daro. Acara ini akan diiringi musik tradisional khas Minang, yaitu talempong dan gandang, tabui, lalu barisan gelombang adat timbal balik. Terdiri dari para pemuda berpakaian silat dan disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Keluarga mempelai wanita akan memayungi calon mempelai pria dan disambut dengan tari gelombang adat timbal balik. Selanjutnya para sesepuh wanita akan menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Dan sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon pengantin pria akan diperciki air sebagai simbol mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju tempat akad. Yang kedelapan, akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam, diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan, dan doa-doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak daro. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu alik sehingga malam dan diwarnai musik dari halaman rumah.
Yang kesembilan, tradisi usai akad nikah. Setelah akad nikah berlangsung, sang pengantin harus melewati beberapa acara adat lainnya, yaitu memulangkan tando. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, maka tanda yang diberikan sebagai ikatan janji saat lamaran akan dikembalikan oleh kedua belah pihak. Melewatkan kala marapulai, acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin pria sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang sang pengantin pria. Balan tuang kaniang atau mengadu kening. Acara ini akan dipimpin oleh sesepuh wanita dan sang pengantin akan saling menyentuhkan keningnya, di mana mereka diharuskan duduk berhadapan dengan wajah, dipisahkan kipas, lalu kipas diturunkan perlahan, maka barulah boleh saling menyentuhkan kening. Mengaruak nasi kuning, acara ini diawali dengan sang pengantin saling berebut daging ayam yang bersembunyi di dalam nasi kuning, memiliki simbol kerjasama antara suami istri, dan harus saling menahan diri serta melengkapi. Bermain coki, sebuah permainan tradisional Minang serupa catur yang dimainkan dua orang dengan papan mirip halma, memiliki makna agar sang pengantin bisa saling meluluhkan kekuasaan dan egonya. Nah, begitu saudara semuanya, kawan-kawan. Jadi ada orang dari luar Minang ingin sekali meminang orang Minang. Nah, jadi langkah-langkahnya bisa dipelajari di Mulifa Channel. Nah, gitu ya Dal. Tidak aja untuk masyarakat Minang ya, tapi untuk masyarakat luar Minang yang jodoh itu kan tidak tahu ya Pan ya. Jodoh adalah kuasa Tuhan. Dan ambo alhamdulillah sobo hari ini jawaban kebetulan ambo lagi mengisi acara sebuah resepsi Minang. Sobo jo Mulifa Channel siko luar biasa. Doa untuk Mulifa Channel sukses selalu. Amin. Dan mudah-mudahan membawa manfaat apa-apa yang diposting oleh Mulifa Channel untuk video sado ini. Oke, terima kasih Sanak Sadonyo. Sebelumnya awak minta maaf kalau ada penjabaran tadi yang Ambo tayangkan di slide. Ambo bersama Da Alkawi mengucapkan minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga tayangku menjadi ilmu atau menjadi pengalaman atau menjadi sebuah petunjuk untuk yang ingin menikah dengan orang Minang atau orang Minang dengan orang Minang. Jadi tidak ada namanya nyuli, ini bisa dirantang panjang, digulung bisa pendek. Digulung Ya. bisa pendek. Yang Boleh, pasti Kopan tidak ada kata yang antara Ya. kesempurnaan tentu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nanti dirantau kau dah Ya. dirantau kau bisa disimpelkan mungkin. Oke, terima kasih Sanak Sadonyo. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.